Pak Dani. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Hari ini saya sangat bersemangat sekali, Bu. Terlihat ya, ini kayaknya terlihat dari pancaran bajunya nih merah-merah meriah gitu ya. Ini merah apa coklat ya? Apa Bukan, merah Bu. bata? Ini terakota, Bu. Ini terakota. Oh, di saya kelihatannya kayak warna merah marun. Ya, nggak apa-apa. Merah bata itu berarti menunjukkan Bapak yang kokoh seperti bata, ya. Gitu. Widih. Bisa masuk. Masuk. Iya, Pak Dani. Hari ini kita mau diskusi ya, Pak Dani ya? Kita mau ngobrol ya? Iya, saya dari kemarin mau cari-cari Ibu. Saya mau ngobrol sama Ibu, tapi kayaknya Ibunya lagi banyak kerjaan, jadi baru bisa sempat ketemu hari ini. Saya ada hal yang mau diobrolin sama Ibu. Sebetulnya udah dari beberapa hari yang lalu, jadi pengen ngobrol aja gitu sama Ibu. Siapa tahu kalau udah ngobrol nanti ada pencerahan gitu kan. Sepertinya sudah sangat siap ya. Ini jangan-jangan sudah menyiapkan beberapa tumpukan-tumpukan permasalahan. Saya juga siap untuk mendengarkan Pak Dani ya. Siap. Terima kasih. Jadi penasaran. Ada masalah apa gitu Pak Dani teh nih? Tampaknya serius. Ini Bu, jadi saya ada beberapa hal yang mungkin menjadi temuan ya dalam pembelajaran saya di pelajaran biologi. Jadi anak-anak saya itu, saya berpikir bahwa anak-anak saya itu kemampuan literasi numerasinya itu masih rendah gitu. Jadi harapannya pada hari ini setelah saya ngobrol berbicara dengan Ibu, mungkin saya bisa mendapatkan pencerahan mungkin ya terkait cara atau metode atau langkah-langkah saya selanjutnya ke depan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu, Bu. Permasalahannya tentang literasi dan juga numerasi. Bapak mengajar di kelas berapa, Pak? Jarak kelas 10, Bu, kebetulan saya, Bu. Kelas 10 semua ya? Ya, semua 12 kelas, Bu, saya ngajar di kelas 10. 36 jam luar biasa ya. Bagaimana itu, Pak? Bapak bisa melihat, oh ini anak saya sepertinya ada permasalahan nih gitu, atau literasinya kurang nih, itu Bapak lihatnya dari mana nih, Pak? Masalahnya Iya, seperti apa? Bu. Jadi saya kan memang di kelas 10 itu memang saya untuk pembelajaran biologinya di bab yang pertama itu memang pembelajaran itu terintegrasi dengan literasi dan numerasi gitu. Iya. Nah, ada proyek gitu kan untuk membuat karya pembelajaran dalam bentuk poster terkait peranan virus gitu. Rubriknya segala macamnya itu kan sudah ada saya siapkan di Google Classroom gitu. Nah, anak-anak membuat itu, anaknya juga membuatnya dibimbing gitu kan dengan sama saya. Langkah-langkahnya jelas, segala sesuatunya itu sudah jelas. Namun pada saat anak tersebut berhasil membuat posternya, itu saya lakukan presentasi. Kebetulan presentasinya itu individu gitu, Bu. Anak-anak saya kasih waktu selama 2 menit untuk bisa mempresentasikan posternya tanpa membawa HP, hanya menggunakan layar yang tersedia di depan gitu. Nah, tetapi saya menyimpulkan bahwa dari sekitar 400 anak yang saya ajar gitu, Bu, di kelas 10, itu saya berpikir bahwa hanya ada satu anak dari temuan saya itu yang sudah memiliki kompetensi literasi yang cukup baik gitu. Sementara sisanya itu beda-beda gitu. Ada yang di level 1, ada yang di level 2, dan ada yang di level 3 gitu. Jadi cukup lumayan gitu kan penemuan saya itu. Saya sih berpikirnya mungkin apa ya, memang karena kemampuan anaknya itu mungkin rendah gitu untuk literasi dan numerasinya, seperti itu. Iya, jadi Bapak menganggap bahwa, oh ini anak-anaknya literasinya masih kurang gitu ya, ternyata baru satu anak ya Pak ya? Ya, baru satu anak Bu, Baru seperti itu. satu anak yang pemahamannya sudah sesuai dengan levelnya gitu. Kira-kira penyebabnya apa itu Pak? Nah, itu dia Bu, terkait penyebab memang saya pun dari kemarin itu kan berpikir banyak gitu kan terkait apa sih yang mungkin bisa menyebabkan anak-anak saya ini seperti ini gitu. Sehingga saya memang terus mencari gitu. Mungkin salah satunya itu karena anak-anaknya itu kan, maaf ya Bu ya, saya bukan maksud menjudge bahwa metode ceramah itu adalah metode yang salah gitu ya Bu ya. Tapi kan ketika kita memberikan sesuatu dengan cara ceramah itu kan artinya
kita memberikan gitu, tanpa anaknya itu membaca terlebih dahulu, menemukan informasi terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin karena memang, terbiasa untuk melakukan hal seperti itu dalam pembelajarannya, jadi kreativitas atau kemampuan analisis dan untuk membacanya itu memang, kurang, mungkinnya seperti itu. Kemudian bisa juga, disebabkan karena memang saya juga menemukan ada beberapa anak yang membacanya itu kurang lancar gitu, Bu, padahal ini kan, Oh, udah di usia SMA gitu ya. iya, Jadi berarti kan kalau seperti itu jangankan bisa memiliki kemampuan literasi numerasi yang bagus, karena membacanya pun ternyata masih kurang gitu. Kemudian saya juga berpikir mungkin kalau sekarang itu kan zamannya teknologi gitu ya, Bu, ya, kayak segala sesuatunya itu serba instan gitu. Jadi betul. kalau misalkan disuruh mencari sesuatu, anak-anak itu biasanya langsung lari ke Google, langsung klik, langsung ketik, langsung muncul gitu kan. Kalau ditanya apa, langsung muncul di Google gitu. Kayaknya karena Google ini kan canggih ya Bu ya, sekarang itu kalau kita nanya apa itu udah pasti langsung keluar jawabannya, apalagi dengan adanya AI dan lain sebagainya. Saya berpikir bahwa, oh mungkin karena anak-anak itu terbiasa melakukan hal-hal yang langsung gitu, tanpa harus ada usaha yang banyak terlebih dahulu. Mungkin itu salah satunya juga bisa menyebabkan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa mungkin pada saat pembelajaran. Karena kalau saya itu berpikirnya ini tidak terkait pembelajaran tertentu gitu, tapi literasi numerasi ini menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik atau setiap anak gitu mungkin Bu. Iya betul, ternyata sangat kompleks ya Pak ya, permasalahan Ya, yang dihadapinya ya. Iya, tadi Bapak sudah memaparkan permasalahan yang Bapak hadapi. Kira-kira untuk rencana ke depannya apa yang akan Bapak lakukan? Rencana ke depannya Bu ya, karena melihat sebetulnya saya sudah ada rencana pembelajaran selanjutnya gitu Bu. Karena di pembelajaran yang pertama itu kan proyeknya membuat poster gitu. Betul. Nah nanti di pembelajaran yang selanjutnya yang kedua itu saya tidak akan apa ya, tidak akan ngajar seperti biasa gitu, tapi akan tetap mengintegrasikan pembelajaran literasi numerasi tersebut gitu. Jadi literasi dan numerasi dalam pembelajaran itu akan tetap ada. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya di bab berikutnya itu ada proyek lagi Bu untuk pembuatan infografis. Kalau kemarin itu kan masih di seputar literasi ya. Kalau sekarang saya mau perkuat coba di numerasinya juga gitu supaya anak-anak kan semakin terbiasa gitu ya Bu ya. Kayaknya Iya, mungkin saya mau coba tetap melakukan hal yang saya lakukan sekarang dan terus ditingkatkan. Mungkin saya juga akan lebih memandu anak-anak supaya bisa menemukan informasi dari bacaan, kemudian bisa menganalisis informasi, sampai pada akhirnya bisa merefleksi dan mengevaluasi suatu bacaan. Seperti itu, Ibu. jadi bentuknya dalam bentuk project, begitu ya Pak ya? Pembelajaran biologi menggunakan model project based learning membuat infografis. Membuat infografis, luar biasa. Berarti dengan membiasakan anak, yuk literasi lagi, yuk baca lagi, tingkat Ya, kesulitannya ditingkatkan juga ya Pak ya, berarti ya? ya, karena kan kalau kemarin di poster itu baru literasinya dulu yang saya tekankan Iya. gitu kan. Nah sekarang mas saya tambahin dengan numerasinya gitu. Seperti itu. Wow, meningkatkan tingkat kesulitan dengan harapan semoga nanti hasilnya meningkat begitu ya? Iya betul Ibu. Betul. Gitu. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya namanya juga usaha ya Bu ya. Iya betul. Berbagai hal mudah-mudahan menghasilkan sesuatu hal yang baik seperti itu Ibu. Iya. Jadi goals-nya Pak Dani itu untuk, meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak Bapak itu, Bapak terbayangnya seperti apa goals-nya? Oh, goals-nya itu kalau mimpi saya ya Bu ya dari Iya. 420 sekian siswa itu pengennya karena kan belum mungkin tidak akan 100% ya Bu ya dari apa Iya yang saya lakukan, tapi ya cita-citanya mah 100% gitu ya Bu ya. iya betul. Yang minimal kalau kemarin itu kan cuma ada 1 anak gitu ya yang, menurut saya literasinya bagus. Nah, nanti selesai pembelajaran yang saya lakukan ini di yang kedua, saya berharapnya, ada sekitar ya mungkin 30%-an lah ya dari 400 siswa mungkin atau minimalnya dalam satu kelas itu ada sekitar 10 orangan gitu ya, karena memang ada beberapa anak yang
memang ada di level 2 gitu ya, yang Iya. itu kayaknya bisa saya tingkatkan, bisa lebih maksimal gitu. Jadi pada intinya dari yang sekarang itu yang saya pikir 1 gitu ya, yang sudah bagus literasinya. Nah, setelah saya melakukan pembelajaran itu harapannya jadi ada banyak, katakanlah jadi 100 gitu Bu ya, Oh, seperti amin. Amin. Iya, luar biasa Pak Dani ya, memang kita harus percaya diri dulu ya, yakin Iya dulu betul aja itu. ya. Iya betul Pak Dani, luar biasa ya. Kalau dalam prosesnya, dalam pelaksanaannya, apakah Pak Dani, berkolaborasi atau membutuhkan bantuan dari pihak lain gini, untuk mencapai goals-nya Pak Dani? Sangat Bu, kayaknya Bu. Ini kalau misalkan ya, bayangin ya Bu ya, saya ini mau membayangkan aja gitu ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan semua guru yang mengajar, kan di kelas 10 itu kan satu kelas itu ada 15 pelajaran katakanlah. Iya. Ke-15-15-nya itu, pembelajarannya itu literasi numerasi gitu Bu. Terus ulangannya juga bukan kaleng-kaleng gitu ya, bukan kalau misalkan ada, Sebutkan. sebutkan gitu kan, Oke. atau misalkan di bawah ini adalah bla 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 bla, misalkan, atau apa pengertian ribosom adalah titik-titik A, B, C, D gitu. Kayaknya anak-anak, itu mah gampang banget gitu Bu, nggak harus memerlukan keterampilan untuk menganalisis terlebih dahulu gitu. Jadi kayaknya saya sebisa mungkin harus bisa, menyampaikan apa yang saya temukan ini, di komunitas belajar yang ada di sekolah, kemudian mengajak rekan-rekan yang lain untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang, mengintegrasikan kemampuan literasi numerasi di dalamnya. Jadi saya sangat butuh bantuan dari, banyak guru mungkin ya yang terlibat di sekolah ini. Iya, betul ya, luar biasa Pak Dani. Memang untuk prosesnya itu tidak hanya dari Pak Dani saja, tapi harus ada andil dari guru-guru lain ya. Bukan hanya guru Betul eksak betul. saja, bukan hanya guru bahasa saja karena literasi, tapi dari semua pihak. Bahkan ke-15-nya itu ya Pak Dani ya, Iya, 15 mata harus semuanya pelajarannya Bu, itu. kayaknya iya. Harus ya. Iya, baik. Kalau dilihat tadi, saya merasa Pak Dani sangat percaya diri gitu ya, sangat pede gitu kalau, program ini akan berjalan dengan lancar kalau ada, andil dari semua pihak. Kalau kita lihat gitu ya, dari rentan 1 sampai 5 deh, di antara 1 sampai 5 berapa nilai yang Bapak mau, capai atau Bapak yakin bahwa, "Oh ya, saya bisa mencapai ini," gitu. "Saya yakin berhasil." Ini kira-kira tingkat keberhasilannya menurut Bapak? 5 dong Bu. Wah. Harapannya 5 ya Bu ya, tapi kalau misalkan Iya. saya kan realistis ya Bu ya, minimal Iya, misalkan betul. sampai di angka 3 saja itu saya sudah sangat, bersyukur sekali Bu. Iya, betul. Padahal 5 Pak, nggak apa-apa Pak, bagus. Bapak tadi rencananya sudah luar biasa gitu ya, gitu. Di Iya, angka 5 insya Allah pengennya akan gitu. berhasil ya Pak ya. Realistis dulu Bu. Oh, realistis dulu. Boleh Iya. boleh. Iya, eee, kalau dilihat dari tadi ya, dari awal sampai ini sepertinya Pak Dani sudah mulai bagaimana Pak Dani perasaannya setelah kita berdiskusi? Oh, lega sih Bu ya, karena Lega? memang ada beberapa hal yang sebelum saya diskusi sama Ibu tuh saya nggak kepikiran gitu. Tapi pas barusan diskusi gitu, kok tiba-tiba, ide-ide itu muncul langsung gitu kan dari otak saya gitu kan. "Oh, iya ya? Oh iya," gitu kan. Jadi kayaknya, hari ini saya dapat pencerahan banget deh setelah ngobrol sama Ibu. Jadi mulai banyak pencerahan, jadi semakin Iya, termotivasi ya Pak Dani ya? Betul. Semoga nanti betul Ibu. ke depannya itu bisa dari yang tadinya cita-citanya 3 bisa jadi 5 ya nanti ya Pak Dani ya? Ya itu Bu harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Tadi saya sudah mendengarkan beberapa ya banyak hal ya dari Pak Dani, mulai dari kendala yang Pak Dani temui di sekolah gitu ya, tentang literasi dan numerasi gitu ya. Bapak juga sudah melakukan berbagai cara ya, sudah tidak kurang-kurang lah usaha Pak Dani gitu ya, untuk meningkatkannya literasi dan numerasi anak gitu, hingga rencana Pak Dani ini menurut saya ini luar biasa gitu ya, karena memang tidak semua guru itu bisa gitu ya menerapkan ini. Kalau menurut Pak Dani, bagaimana yang tadi Pak Dani sudah lakukan gitu? Kalau dirangkum atau diringkas bagaimana Pak Dani? Iya Bu, kayaknya kesimpulannya gini deh Bu mungkin ya, karena saya kan memiliki permasalahan bahwa,
kemampuan literasi numerasi anak-anak saya itu kurang gitu. Nah, terus saya berusaha mungkin untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa tersebut melalui pembelajaran biologi yang terintegrasi dengan kemampuan literasi dan numerasi seperti itu. Rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran di bab berikutnya itu untuk menggunakan model project based learning, itu membuat membuat karya berupa infografis. Seperti itu mungkin Ibu Iya, untuk luar biasa mengatasi ya. masalah yang saya miliki. Iya, baik Mbak Dani. Sudah mulai tercerahkan berarti ya? Iya, betul Ibu. Iya. Ada lagi Pak Dani yang ingin kita diskusikan atau ingin ditanyakan lagi? Sepertinya saya sudah cukup memperoleh semangat, Bu. Saya sudah sangat percaya diri untuk bisa melaksanakan pembelajaran itu. Kayaknya karena kan itu minggu besok ya, saya memulai pembelajaran itu. Minggu besok saya mau langsung gas, jadi minggu sekarang bahkan malam ini saya udah mulai mau persiapan Bu untuk Wah, menyiapkan luar segala sesuatunya untuk bisa menyajikan pembelajaran yang baik seperti itu. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Dani karena Pak Dani sudah tercerahkan juga ya. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Semoga nanti rencana-rencana Pak Dani bisa terrealisasikan dengan lancar gitu ya. Hasilnya juga baik. Jangan lupa nanti Pak Dani ceritakan juga ke saya bagaimana pengalamannya. Siapa tahu bisa saya gunakan juga di pembelajaran saya ya Pak Dani ya. Siap Bu. Iya. Nanti Baik, kita terima ngobrol kasih lagi Pak ya Bu ya. Dani. Ibu Iya. terima kasih juga udah mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama Pak Dani. Terima kasih juga. Jangan lupa ya nanti cerita-cerita. Baik Pak Dani, kita cukupkan untuk sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.